Shalom, damai sejahtera bagi setiap kita dan kasih karunia Allah menyertai setiap kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita mau belajar tentang kebenaran Tuhan, tentang kekhawatiran. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kekhawatiran adalah hal yang begitu dekat kepada kita, dan saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tetapi meskipun setiap kita berkata bahwa kekhawatiran itu adalah hal yang wajar bagi manusia, karena kita sebagai manusia wajarlah mengalami kekhawatiran. Betul saudara, memang sebagai manusia kita akan mengalami kekhawatiran. Tetapi jikalau kita membahas dari kebenaran firman Tuhan berterus terang, dan Allah melarang kita untuk khawatir. Jika Allah melarang kita untuk khawatir, berarti ada sesuatu yang sangat penting di sana. Ketika Allah melarang kita khawatir, mungkin kekhawatiran itu tidak begitu penting. Kekhawatiran itu tidak berguna. Kekhawatiran itu tidak mendatangkan damai sejahtera, tidak memperpanjang umur kita, dan kekhawatiran itu tidak membuat mungkin dompet kita tebal. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita mau belajar tentang kekhawatiran. Di dalam Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jadi saudaraku, di dalam firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan berterus terang. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita supaya kita jangan khawatir tentang apapun juga, saudara. Tetapi sebagai manusia kita akan berkata, bagaimana mungkin saya tidak khawatir? Bagaimana mungkin saya tidak mengalami kekhawatiran? Sebab saya menghadapi begitu banyak pencobaan-pencobaan. Anak-anak saya hidup dalam narkoba. Suami saya tidak mengenal Tuhan. Istri saya tidak begitu mencintai saya. Ini menjadi sesuatu hal yang mungkin membuat saudara khawatir. Tetapi saya mau mengingatkan kita, saudaraku, kekhawatiran memang tidak datang tiba-tiba. Kekhawatiran itu bisa terjadi ketika kita sedang duduk bersama-sama dengan orang, teman-teman kita, dan mereka bercerita tentang sesuatu yang mungkin mendatangkan kekhawatiran. Dan jika kita bisa mengambil contoh dari kasus wabah saat ini, yaitu berbicara tentang COVID. Jikalau kita mendengar dari teman-teman kita tentang COVID, di mana memang COVID itu begitu cepat menyebar, dan kita tahu bahwa COVID itu bisa menyebar melalui ketika kita berjabat tangan, ketika kita dekat kepada mereka dalam radius 1 meter. Nah, itu bisa menyebabkan penyebaran COVID. Dan ketika kita mendengar berita-berita tentang COVID di mana memang belum ditemukan obatnya, dan kita mulai takut dan khawatir untuk bersalaman dengan orang-orang, untuk berada di dalam tempat kerumunan. Dan kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa tenang. Nah, sebab itu saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita mau belajar kenapa Allah melarang kita khawatir. Tetapi saya mau sampaikan dulu apa sih yang dimaksud dengan kekhawatiran. Kekhawatiran adalah rasa takut yang ada di dalam diri kita terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi, yang akan menghampiri kita. Tetapi karena kekhawatiran kita, hal itu seolah-olah sudah nyata dan benar-benar akan menimpa kita. Contoh juga saudaraku, seperti ketika kita mungkin memeriksa kesehatan kita, mungkin di dalam satu rumah sakit, dan dokter bisa jadi menemukan sesuatu di dalam tubuh kita, benjolan. Dan ketika dokter berkata, mungkin hal ini tumor, tapi saya tidak tahu apakah ini tumor jinak atau tumor ganas. Nah, ketika dokter itu mengidentifikasi, ketika dokter itu sudah melakukan pengecekan dan dia berkata, bisa jadi ini tumor ganas atau tumor jinak. Dan saya yakin ketika kita pulang dari rumah sakit, mulai ada hal kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kita mulai berpikir,
wow, jangan-jangan ini tumor ganas. Nah, kalau tumor ganas ini bisa begitu menakutkan, karena kita tahu bahwa tumor ganas ini bisa mematikan. Dan kita mulai berpikir negatif. Sepertinya seolah-olah memang betul bahwa orang yang sedang melakukan pengecekan kepada dokter itu dia benar-benar sakit tumor ganas. Dan dia mulai khawatir akan kehidupannya. Dia mulai memikirkan hal-hal itu sehingga dia mulai kehilangan damai sejahtera. Dia ketakutan, dia cemas, dia gelisah. Dia tidak bisa lagi tinggal tenang. Dia tidak bisa menenangkan dirinya karena dia sudah khawatir. Karena itu saudaraku, itulah sebabnya Tuhan melarang kita khawatir. Karena kekhawatiran itu membawa sesuatu hal yang positif di dalam diri kita menjadi hal yang negatif. Yang biasanya kita tenang, yang biasanya kita tenteram, tiba-tiba kita gelisah. Karena itu kita mau belajar firman Tuhan ini, saudaraku. Kenapa Allah melarang kita khawatir? Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 27, firman Tuhan berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Jadi saudaraku, firman Tuhan berkata, siapa di antara kita yang karena kita khawatir, yang karena kita cemas, yang karena kita gelisah tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita bisa makan, tentang apa yang bisa kita minum, tentang masa depan kehidupan anak-anak kita, tentang masa depan kita. Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Jadi Tuhan sedang membawa kita dalam satu pemikiran tentang kehidupan ini, tentang kekhawatiran ini. Apakah kekhawatiran bisa membuat kita menjadi panjang umur? Apakah kekhawatiran akan bisa membuat kita masa hidup kita bertambah? Apakah kekhawatiran kita akan menambah umur kita 10 hari atau 1 bulan atau 1 tahun? Itulah sebabnya Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sihasta saja pada jalan hidup? Jadi Tuhan berkata kepada kita, saudaraku, bahwa kekhawatiran tidak pernah menambah umur kita, tidak pernah memperpanjang kehidupan kita. Kekhawatiran tidak pernah membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak pernah membawa sukacita, membawa kegirangan, membawa kegembiraan, membawa kedamaian di dalam keluarga kita. Jadi kekhawatiran itu tidak pernah menghasilkan hal-hal yang baik. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa khawatir tentang hal-hal yang positif. Contohnya seperti ini. Kita harus khawatir jikalau kita tidak pernah lagi membaca firman Tuhan. Kita harus khawatir jikalau kita tidak pernah berdoa. Kita harus khawatir jika kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi janganlah kita khawatir tentang hal-hal yang negatif, tentang soal-soal penghidupan kita, tentang masa depan kita, tentang karir kita, tentang pekerjaan kita. Jangan kita khawatir. Karena Tuhan jelas berkata bahwa kekhawatiran tidak akan pernah membawa hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kita yang karena kekhawatirannya bisa menambah umurnya? Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika firman Tuhan berkata jangan khawatir, karena memang benar-benar bahwa kekhawatiran itu tidaklah berguna bagi kehidupan kita. Kekhawatiran hanyalah mencuri sukacita kita. Kekhawatiran mencuri perhatian kita. Kekhawatiran menguras kekuatan kita dan membuat kita hidup di dalam kesedihan, hidup di dalam dua alam. Karena kita di sisi lain memikirkan tentang kehidupan kita, di sisi lain kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan. Terjadilah di sana kebimbangan seperti ombak, seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, tidak bisa tenang. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kenapa firman Tuhan melarang kita khawatir? Karena kekhawatiran tidak pernah menambah masa umur kita, tidak
bisa memperpanjang umur kita. Jika kekhawatiran tidak bisa menambah umur kita, berarti kekhawatiran bisa mengurangi umur kita. Kekhawatiran bisa mempercepat kita mati. Kita bisa melihat, saudaraku, orang yang terlalu khawatir di dalam kehidupannya, ketika dia menghadapi masalah, dia tidak bisa tidur, sehingga dia akhirnya tidak kuat lagi, sehingga dia menjadi lemah, dan akhirnya dia mulai minum, mengkonsumsi obat-obatan supaya dia bisa tidur nyenyak karena kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu tidak baik. Itulah sebabnya Tuhan melarang kita. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, kenapa Allah melarang kita khawatir di dalam kehidupan ini? Di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 12 ayat 25, firman Tuhan berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudaraku, kekhawatiran dikatakan membungkukkan orang. Kekhawatiran itu adalah beban. Kekhawatiran itu adalah kesedihan atau beban yang menimpa kehidupan kita. Sepertinya kita memikul beban yang begitu berat sampai membuat tubuh kita tidak bisa berdiri tegak, sehingga membuat tubuh kita menjadi bungkuk dan tertunduk. Kekhawatiran, beban di dalam hati kita itu mampu menundukkan kehidupan kita, mampu membuat kita tidak bisa berdiri tegap seperti seorang yang siap untuk menjalani kehidupan dengan penuh kemenangan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Amsal 12 ayat 25 bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi kekhawatiran itu, saudaraku, menguras kekuatan kita. Kekhawatiran itu membuat kita tidak memiliki kekuatan. Kekhawatiran itu mengambil fokus kita sehingga kita tidak bisa berdiri tegap untuk menghadapi dan menjalani setiap kehidupan ini. Karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, saya mau mengingatkan kita bahwa kekhawatiran bukanlah hal yang baik bagi setiap kita. Kekhawatiran bukanlah hal sesuatu yang begitu bermanfaat dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan melarang kita khawatir. Seandainya kekhawatiran itu berguna dan penting bagi kehidupan kita, pastilah Tuhan berkata, biarlah engkau khawatir. Tetapi karena kekhawatiran itu tidak baik, itulah sebabnya Allah melarang. Kita tahu bahwa Allah melarang Adam dan Hawa supaya mereka jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena itu tidak baik bagi manusia. Itu tidak berguna kepada manusia. Itu membawa penderitaan kepada manusia. Demikian juga Tuhan, saudaraku, ketika Dia melarang kita khawatir tentang apapun juga, karena kekhawatiran tidak akan pernah menambah masa hidup kita. Kekhawatiran tidak bisa membuat kita berdiri tegak, tetapi kekhawatiran membuat kita tertunduk seperti seorang yang sedang kalah di dalam pertandingan. Kita tahu kalau orang yang sedang bertanding, dia menang, dia akan berdiri tegak. Tetapi orang yang kalah, dia akan berjalan dengan tertunduk. Jadi kekhawatiran juga bisa menundukkan kekuatan kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudaraku, kenapa Tuhan melarang kita khawatir? Karena orang yang khawatir itu membuat kita tidak menyenangkan Allah. Ternyata kekhawatiran tidak menyenangkan hati Allah. Kekhawatiran tidak membuat kita berkenan kepada atasan, kepada komandan kita. Dan jikalau kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 4, firman Tuhan berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dikatakan, saudaraku, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri. Bagaimana mungkin seorang prajurit yang sedang berperang, di dalam peperangannya, di dalam melakukan tindakannya dan tugasnya, ketika melakukan tugasnya berperang, dan dia memikirkan tentang keluarganya, dia memikirkan tentang anak-anaknya, dia memikirkan tentang ayah dan ibunya, dia memikirkan saudara-saudaranya. Bagaimana mungkin dia bisa fokus berperang?
jika dia sibuk dengan pemikirannya, jika dia sibuk mengkhawatirkan kehidupannya, satu peluru akan menghabisi nyawanya. Dengan demikian dia gugur dan dia tidak berkenan kepada komandannya, karena dia tidak melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dengan fokus untuk melakukan pekerjaan. Jadi itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kekhawatiran itu tidak menyenangkan komandan, tidak menyenangkan Allah. Karena kekhawatiran adalah orang yang sibuk hanya memusingkan soal-soal penghidupannya. Dia sibuk tentang apa yang bisa dia nikmati, apa yang bisa dia dapatkan, apa yang bisa membuat dia bersuka cita. Padahal seorang prajurit dipanggil, seorang prajurit yang sedang bertugas, dia harus menyenangkan dia yang mengutus dia. Demikian setiap kita juga. Kita dipanggil bukan untuk menyenangkan kehidupan kita sendiri. Kita dipanggil bukan untuk memuaskan keinginan-keinginan duniawi kita, tetapi kita dipanggil supaya kita menyenangkan, yaitu Tuhan kita, yaitu Kristus. Sebab kita adalah hamba, dan kita dipanggil untuk menyenangkan Kristus. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kekhawatiran bukanlah hal yang baik bagi setiap kita. Tadi kita sudah bahas yang pertama di dalam Matius, bahwa kekhawatiran tidak pernah menambah masa hidup kita, dan kekhawatiran di dalam Amsal tidak membuat kita bisa berdiri tegap. Dan di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan bahwa orang yang memusingkan soal-soal kehidupannya, dia tidak akan berkenan kepada komandannya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, apakah engkau hari-hari ini sedang khawatir? Atau engkau sedang mengalami kekhawatiran? Firman Tuhan berkata, kekhawatiran itu tidak baik bagi kita. Kekhawatiran itu tidak membawa damai sejahtera. Kekhawatiran tidak membawa hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu, untuk apa saudara khawatir? Jika itu tidak berguna, untuk apa saudara khawatir? Tetapi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, jika saudara hari-hari ini mengalami kekhawatiran, jika saudara sekarang sedang berada di dalam kekhawatiran, saya mau supaya saudara melakukan hal-hal ini, supaya saudara bertindak melalui firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudaraku, jika kita berada di dalam kekhawatiran, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita keluar dari kekhawatiran? Karena kita tahu bahwa kekhawatiran bukanlah hal yang baik. Kekhawatiran itu haruslah kita usir dari kehidupan kita. Tetapi bagaimana caranya kita bisa keluar dari kekhawatiran ketika kita mengalaminya? Yang pertama saudaraku, firman Tuhan tadi berkata dalam Filipi 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita berada di dalam kekhawatiran, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar daripada kekhawatiran itu? Yang pertama saudaraku dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi saudaraku, ketika kita mengalami kekhawatiran, langkah yang harus kita lakukan, keputusan yang harus kita ambil dengan segera, ialah menceritakan kepada Tuhan segala sesuatu yang membuat kita khawatir. Menyampaikan kepada Allah segala sesuatu yang mengambil sukacita kita, yang membuat kita cemas, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita terombang-ambingkan. Hal itu harus kita sampaikan kepada Allah di dalam doa. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, doa menjadi tempat dan sarana yang ditetapkan Allah, yang dikehendaki Allah, yang berkenan kepada Allah, di mana kita bisa menceritakan segala sesuatu kepada Allah. Karena kita tahu bahwa doa adalah satu tempat rahasia antara saudara dan Tuhan. Jadi ketika saudara berada di dalam kekhawatiran, saudara boleh menghampiri Allah di dalam doa.
Karena di dalam doa itu saudara boleh bercerita kepada Tuhan mulai A sampai Z, semua apapun bisa saudara ceritakan kepada Tuhan. Dan ketika saudara menceritakan hal itu kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menceritakan kepada orang lain. Bukan seperti kita ketika kita cerita kepada teman-teman kita tentang masalah kita, tentang kehidupan kita. Teman-teman kita bisa aja menceritakan kepada orang lain tentang kehidupan kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyatakan kepada Tuhan segala keinginan kita yang membuat kita takut, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita cemas, yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita tidak tentram, maka Allah tidak akan menceritakan hal itu kepada orang. Betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa enaknya kita memiliki Allah yang bisa kita ajak curhat, ya. Tempat terbaik untuk curhat itu ialah Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa Tuhan adalah tempat terbaik untuk menceritakan segala sesuatu? Karena Dia mampu, Dia berkuasa, Dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dan Dia mampu untuk menghibur kita. Dia berkuasa memberikan jalan keluar. Dia tidak pernah pusing tentang masalah kita. Kita aja yang pusing tentang kehidupan kita. Kalau Allah nggak pernah pusing. Apakah saudara pernah mendengar bahwa Allah itu pusing? Kalau Allah pusing menghadapi masalah kita, kenapa Allah menyuruh kita untuk datang membawa semua beban berat kita kepada Tuhan dan berkata, serahkan semuanya, supaya aku berikan, aku gantikan dengan sukacita. Jadi Allah tidak pernah pusing dengan masalah kita. Jadi yang harus saudara tanamkan ketika saudara mengalami kekhawatiran ialah saudara harus menghampiri Allah. Dia adalah pribadi yang menyelamatkan kita. Dia pribadi yang memberikan kita napas kehidupan kita. Dia Allah yang peduli. Ketika saudara berdoa, Dia berkata kepada kita, anakku, aku memiliki waktu untuk mendengarkan segala keluh kesahmu. Jadi ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dengan kata lain Tuhan berkata, aku siap mendengarkan engkau. Aku punya waktu, aku bahkan lebih daripada semua orang yang ada di muka bumi, bahkan lebih daripada orang yang mengasihi kamu. Karena aku memiliki begitu banyak waktu untuk mendengarkan engkau, untuk memberikan jalan keluar, untuk menenangkan engkau, untuk mengirimkan sukacita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, betapa enaknya menghampiri Allah, bercerita, menyatakan segala sesuatu yang membebani kehidupan kita. Karena Ia mampu membawa kita keluar dari situasi yang sulit. Dia mampu menggantikan air mata kita menjadi mata air. Dia mampu mengubah kesedihan kita menjadi kegirangan. Dia mampu mengubah hal-hal yang pahit di dalam kehidupan kita menjadi hal-hal yang manis. Jadi itu yang pertama yang harus kita lakukan, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mengalami berbagai-bagai gejolak kehidupan atau pencobaan-pencobaan atau kekhawatiran, kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa. Karena kita tahu di dalam doa kita membawa kuasa Allah untuk melewati, untuk menghadapi segala sesuatu yang mengambil sukacita kita. Dan ketika kita datang dalam doa, saya percaya Allah akan menggantikan kekhawatiran kita dengan ketentraman. Karena Allah mengasihi setiap kita. Yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kekhawatiran, yaitu serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Allah. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Wow, luar biasa sekali. Tuhan berkata, jangan khawatir. Tuhan melarang kita supaya kita khawatir.
Tetapi jikalau kita sedang berada di dalam kekhawatiran, Tuhan berkata nyatakanlah di dalam doa. Dan yang kedua dia katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang memeliharakan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, yang kedua apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kekhawatiran? Yang pertama tadi kita ceritakan kepada Tuhan. Nah, ketika kita menceritakan kepada Tuhan, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Percayakanlah hal-hal yang membuat kita cemas, hal-hal yang membuat kita gelisah, hal-hal yang membuat kita tidak tentram, hal-hal yang membuat kita takut. Serahkanlah kepada Tuhan, percayakanlah kepada Tuhan. Jangan kita menanggung kekhawatiran itu sendiri. Itulah kadang-kadang kebodohan di dalam diri manusia. Tuhan berkata, aku siap memikul semua penderitaan. Bukankah firman Tuhan berkata, Dialah yang memikul segala kelemahan kita. Dialah yang memikul segala penderitaan kita. Dan Dialah yang memikul segala penyakit kita. Tetapi kadang-kadang kita, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kadang kita bertindak seperti seorang pahlawan. Kita bertindak seperti seorang pahlawan dan berkata, Tuhan tidak perlu menolong saya. Tuhan tidak perlu mengambil segala beban kehidupan saya. Kita, dengan kata lain, kita berkata, Tuhan, aku kuat. Aku bisa menjalani kehidupan ini, Tuhan. Lihatlah, aku bisa hidup sampai sekarang. Hal itu adalah hal kebodohan, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Allah. Karena memang Tuhan tahu bahwa jika kita memikul penderitaan, memikul semua beban-beban di dalam kehidupan kita, dan kita hidup di dalam kekhawatiran, maka akhirnya kita akan menjadi manusia yang brutal. Kita akan marah terhadap orang. Bisa kita marah kepada orang tua kita. Kita bisa marah kepada istri kita. Kita bisa marah kepada anak-anak kita. Karena apa? Kita memikul semua beban di dalam kehidupan kita. Kita pikir kita kuat. Kita pikir kita sanggup. Kita pikir kita pahlawan. Tetapi ternyata kita hanyalah manusia yang panah, yang tidak bisa kuat tanpa Tuhan. Makanya saya katakan orang yang paling menderita di dalam kehidupan ini adalah orang yang tidak pernah menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Orang yang tidak pernah menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dan dia mau memikul semua masalah itu dengan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan manusia, yang menjauh hatinya dari Tuhan. Tuhan berkata, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya. Karena pada dasarnya orang yang mengandalkan segala kekuatannya, mengandalkan hikmatnya, mengandalkan kebijaksanaan dan kepintaran dan kecakapannya, atau mengandalkan harta yang dia miliki, pada akhirnya dia jatuh di dalam dosa kesombongan. Karena dia selalu mengandalkan dirinya. Dia merasa dia mampu. Dia merasa dia hebat, sehingga dia tidak memerlukan Tuhan. Padahal tidak ada satu pribadi pun yang tidak memerlukan Tuhan untuk berjalan dalam kehidupan ini. Tetapi ada juga manusia yang tidak pernah mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya juga firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Itulah sebabnya firman Tuhan, diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dikatakan ia seperti pohon yang menghasilkan buah, yang tidak pernah khawatir dalam masa-masa kering. Dia selalu menghasilkan buah, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi jikalau kita mau supaya kehidupan kita jangan khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepada Allah. Andalkan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bukan masalah kita, bukan kekhawatiran kita yang terlalu menyiksa kita, tetapi karena kita berdiri jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mau menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan.
Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, yang kedua yang harus kita lakukan yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang memelihara, Dia yang bertanggung jawab, Dia yang akan memberikan kepada kita sukacita, kemenangan, kegirangan, ganti kekhawatiran yang kita alami. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ngapain kita memikul semua kekhawatiran kita? Ngapain kita takut? Ngapain kita gelisah? Ngapain kita cemas? Bukankah Tuhan mampu memberikan jalan keluar kepada kita, sekalipun itu terlihat, sekalipun itu nampaknya tidak mungkin lagi kita keluar dari persoalan itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Itulah sebabnya Ayub berkata, karena aku tahu bahwa Engkau berkuasa dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Ya kan? Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, jangan ragu-ragu, jangan tahan-tahan, jangan berlambat-lambat. Jika engkau hari ini khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tetapi terlebih dahulu engkau datang kepada Tuhan di dalam doa. Berceritalah kepada Tuhan. Duduk manis, lipat tanganmu, bercerita kepada Tuhan. Dia lebih nyata daripada orang yang kamu ajak cerita. Karena Paulus berkata, kami hidup bukan karena melihat, tetapi kami hidup karena percaya. Kadang kan ketika kita curhat, maunya langsung ada manusia depan kita, ada teman kita, itu lebih nyata daripada kita cerita dengan Tuhan. Karena mungkin kita berpikir, Tuhan gak bisa aku lihat, Tuhan gak bisa berbicara, aku dengar. Tuhan kalau berbicara saya gak bisa dengarkan. Tapi kalau manusia berbicara kan bisa langsung. Tetapi saya mau mengingatkan kita, iman membuat kita berhadapan muka dengan Allah. Ketika kita datang di dalam doa, ketika kita bercerita kepada Allah, iman membuat kita melihat Allah sedang ada di hadapan kita, mendengarkan kita, tersenyum, dan Dia menggantikan sukacita dan memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa untuk menang dari segala kekhawatiran. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ingat, Allah itu nyata. Dan ketika engkau bercerita, berceritalah dengan penuh keyakinan bahwa Ia bersama-sama dengan engkau, bahwa Ia mendengarkan engkau, bahwa Ia mau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Allah kita adalah Allah yang begitu luar biasa, amin. Dia bukanlah manusia, Dia bukanlah pribadi yang terbatas, tetapi Dia pribadi yang hadir di mana-mana. Dia hadir sekarang di rumah saudara. Dia hadir di dalam pergumulan kita. Dia hadir di dalam kekhawatiran kita dan berkata, akulah jalan keluar bagi setiap persoalanmu. Akulah jalan keluar dalam kekhawatiranmu. Akulah yang mampu menenangkan badai di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan berkata hari ini kepada saudara, berikan kekhawatiranmu kepadaku. Sebab Tuhan ingin, Tuhan mau supaya anak-anaknya hidup di dalam sukacita. Itulah sebabnya Dia berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Dan Dia berkata, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia hanya memberikan jalan keluar sementara. Dunia hanya menggantikan beban kehidupan kita dengan sukacita yang sementara. Tetapi Tuhan mau menggantikan beban kehidupan kita, kegelisahan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita dengan sukacita yang tidak pernah bisa diambil oleh dunia ini. Karena Tuhan ingin mencurahkan sukacita yang melampaui dari apa yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, jika engkau khawatir, jangan berlama-lama, jangan tunda-tunda. Tuhan mau, Tuhan senang engkau memberikan kekhawatiranmu kepadanya. Yang ketiga saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kekhawatiran? Yaitu
Di dalam Roma 8 ayat 8 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika saudara sudah datang kepada Tuhan di dalam doa, saudara menceritakan, saudara curhat, saudara menyampaikan segala isi hatimu kepada Tuhan, dan saudara sudah menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, percayalah, percayalah, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya, bagi kita yang percaya, bagi kita yang menghampiri Dia di dalam doa, bagi kita yang menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Dia adalah Allah yang turut bekerja, Dia Allah yang bekerja, dan ketika Allah bekerja, Dia akan mengerjakan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita, sebab Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang penuh kebaikan, maka Dia mengerjakan hal-hal yang baik, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ketika saudara sudah datang kepada Tuhan, ketika saudara sudah menceritakan kepada Tuhan hal yang membebani kehidupan kita, dan engkau menyerahkannya, ingatlah, Dia Allah yang bekerja. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, betapa menyedihkan jika kita khawatir tentang Allah. Kita khawatir kepada Allah. Kita khawatir apakah Allah bisa membawa jalan keluar kepada setiap persoalan saya. Apakah Tuhan mau menolong saya? Apakah Tuhan mau bekerja untuk melepaskan saya dari kekhawatiran ini? Itu adalah hal yang harusnya tidak kita lakukan. Bagaimana mungkin kita khawatir kepada Allah yang adalah Allah yang mampu memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus? Bagaimana mungkin kita harus khawatir terhadap Allah, padahal Ia rela tinggalkan surga, Dia rela mengosongkan dirinya, Dia rela mengambil rupa seorang hamba, Dia rela menderita, Dia rela dianiaya, Dia rela diludahi, Dia rela dipakukan di atas kayu salib, supaya kita dibebaskan dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran, dari segala hal-hal yang menakuti kita. Bagaimana mungkin kita khawatir, saudara? Janganlah khawatir kepada kuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Itulah sebabnya Dia mengundang kita. Itulah sebabnya Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Marilah, datanglah kepadaku, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Itulah sebabnya Dia berkata, marilah kepadaku, bawalah semua hal-hal yang membuat hatimu sedih, yang membuat hatimu terbeban. Bawalah semua, kata Tuhan. Karena memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar. Jika Tuhan tidak mampu, Dia tidak mengundang saudara datang kepadanya. Sama seperti kita. Bagaimana mungkin kita mengundang orang-orang yang lemah datang ke rumah kita, padahal kita tidak mampu menguatkan mereka? Bagaimana mungkin kita mengundang orang-orang yang miskin datang ke rumah kita, padahal kita tidak bisa memberikan uang kepada mereka? Bagaimana mungkin kita mengundang orang-orang yang berada dalam kesulitan, padahal kita tidak bisa memberikan jalan keluar, padahal kita manusia yang terbatas? Tetapi Allah yang mengundang kita bukanlah Allah yang tidak berkuasa. Firman Tuhan berkata, Dia adalah Allah yang memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Jadi Allah kita adalah Allah yang memberikan kekuatan kepada yang lelah. Itulah sebabnya Dia mengundang kita ketika kita lelah. Firman Tuhan berkata, Allah itu tidak pernah lelah. Dia tidak pernah kehabisan kekuatan. Tidak terduga pengertiannya. Pengertian Allah melampaui segala akal dan pikiran manusia. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dan saya mendorong saudara ketika saudara juga berada dalam kekhawatiran, jangan saudara
bercakap-cakap dengan orang-orang yang bisa membuat saudara semakin khawatir. Saudara harus memperhatikan dengan siapa saudara berdiri. Apakah saudara berdiri bersama dengan mereka membicarakan hal-hal yang menakutkan? Saudara juga harus memperhatikan bagaimana saudara duduk bersama orang-orang yang bisa membuat saudara khawatir. Pastikan saudara berdiri bersama orang-orang yang selalu membicarakan tentang firman Tuhan. Pastikan saudara sedang duduk bersama orang-orang yang menguatkan iman saudara. Pastikan saudara berjalan dengan orang-orang yang membawa saudara berlari lebih lagi untuk menuju suatu kemenangan. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari bersukacita, mari bergembira, mari bersemangat. Sekalipun saudara hari ini berada dalam kekhawatiran, saya mau mengingatkan, Tuhan mau mengambil semua penderitaanmu, mau mengambil semua kekhawatiranmu. Dia mau memikul segala kelemahan, mau memikul segala kekurangan kita. Sebab itu datang kepada Tuhan, hampiri Allah. Jangan takut, Dia Allah yang luar biasa. Pesan saya buat kita, pada dasarnya Allah tidak pernah merancangkan kekhawatiran bagi kehidupan setiap kita, melainkan Ia melarang kita supaya kita jangan khawatir, karena Ia menghendaki supaya kita hidup dalam damai sejahtera yang Ia berikan kepada kita. Karena kekhawatiran tidak pernah menambah masa hidup kita, tidak pernah membuat kita semakin tegak berdiri, dan tidak pernah membuat kita semakin berkenan kepada Allah. Kekhawatiran adalah kendaraan dan pintu masuk buat iblis untuk membuat kita meragukan Allah, meragukan kuasa Allah, sehingga kita tidak mempercayai Allah. Ingatlah, Allah yang berkata jangan khawatir adalah Allah yang sanggup mengusir kekhawatiran kita jauh ke tubir laut. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerah, buat belas kasihan-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang melarang kami khawatir, karena kekhawatiran itu tidak pernah bisa menambah masa hidup kami. Kekhawatiran itu tidak pernah membuat kami semakin berdiri kuat untuk menjalani kehidupan. Kekhawatiran itu tidak pernah bisa membuat kami semakin berkenan kepada Allah. Dan akhirnya Tuhan, sesungguhnya kekhawatiran itu hanya membawa kami ke dalam hal yang semakin jauh daripadamu. Kekhawatiran itu tidak membawa kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan, karena kekhawatiran membuat kami tidak percaya akan pemeliharaanmu, akan kesetiaanmu, akan kasih-Mu dan pengorbananmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ingatkan kami Tuhan, bahwa kekhawatiran itu bukanlah rancangan Allah, bahwa Allah tidak pernah menghendaki supaya kami khawatir, melainkan Engkau adalah Allah yang melarang kami khawatir. Karena kekhawatiran adalah pencuri sukacita, pencuri damai sejahtera, pencuri hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siapapun mereka yang mendengarkan, ketika mereka berada dalam kekhawatiran, hamba-Mu berdoa, Tuhan bekerja dalam kehidupan-Mu. Tuhan berkuasa untuk melepaskan engkau dari segala kekhawatiranmu. Tetapi ingatlah, serahkan segala kekhawatiranmu, hampiri Allah di dalam doa, dan percayakanlah bahwa Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Kekhawatiran tidak pernah membawa saudara ke dalam hal-hal yang baik. Kekhawatiran bukanlah rancangan Tuhan. Kekhawatiran hanyalah rancangan iblis dan kendaraan yang dipakai iblis untuk memasuki hatimu dan membuat engkau menjadi kacau balau, memporak-porandakan segala isi hatimu yang penuh dengan sukacita. Ingat, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.